Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tema firman kehidupan kita, hidup orang percaya tidak tergantung pada harta kekayaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini menyoroti pemahaman tentang berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita di dunia ini. Salah satu yang disoroti Tuhan Yesus adalah soal ketamakan. Ada seseorang yang tamak. Ketamakannya dapat kita pahami dari laporan saudaranya yang meminta bantuan kepada Yesus, yaitu bahwa saudaranya tidak mau berbagi harta warisan dengan dia. Bandingkan dengan ayat sebelumnya, ayat 13. Karena itu Yesus memberi penekanan bahwa harta adalah berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dan merupakan salah satu wujud dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus dapat memahami bahwa harta atau kekayaan bukanlah jaminan hidup di dunia ini. Sekali lagi, kekayaan adalah berkat Tuhan. Yesus di sini bukan sebagai Tuhan yang anti kekayaan, tetapi Yesus memberi pelajaran bagi kita agar hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Karena itu Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menyandarkan hidupnya pada kekayaannya. Tetapi sesudah dia berhasil menjadi orang kaya, nyawanya diambil daripadanya. Sehingga ia pun tidak dapat menikmati kekayaannya itu. Jadi masalah utama yang disoroti dalam firman kehidupan ini adalah ketamakan. Ketamakan ini tidak hanya terjadi pada orang kaya dan orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang tidak memiliki kekuasaan pun bisa hidupnya tamak. Demikian halnya dengan orang miskin. Bisa juga memiliki ciri atau sifat hidup tamak. Ketamakan didasari sikap hidup yang mengimani harta lebih daripada segalanya. Karena ketamakan, orang mengambil yang bukan haknya, sehingga orang lain menjadi korban ketidakadilan dan menjadi miskin. Ketamakan adalah masalah yang sudah terjadi sepanjang masa. Tamak adalah sifat yang selalu ingin dimiliki banyak untuk dirinya sendiri. Segala upaya akan dilakukan setiap orang agar bisa memperoleh harta dan menjadi kaya raya. Ada yang dengan jalan lurus, tetapi tidak sedikit pula dengan menempuh cara apapun. Ketamakan itu sangat menggoda. Ibarat bensin yang dituangkan ke dalam kobaran api, tidak memiliki rasa puas. Selalu berpikir bagaimana supaya segera kaya, supaya memiliki harta yang banyak agar hidupnya nyaman menurutnya. Karena orang tamak menganggap bahwa harta kekayaan itu adalah jaminan hidup. Karena itulah dalam firman kehidupan kita hari ini, Tuhan Yesus dengan tegas berpesan kepada para muridnya agar berjaga-jaga dan mewaspadai ketamakan. Dan ini juga tentunya menjadi sebuah pesan yang harus diwaspadai oleh setiap orang percaya. Mengingat kuatnya godaan ketamakan tersebut, kita perlu berhati-hati agar tidak mudah tergiur kepada setiap tawaran yang mendatangkan keuntungan besar dan tidak logis. Bisa saja bukannya keuntungan yang kita dapat, tetapi kerugian besar dan penyesalan. Maka Tuhan Yesus Kristus dengan tegas mengatakan, dan walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 15b. Karena itu berjaga-jaga dan waspadailah agar hidupmu jauh dari ketamakan. Tuhan Yesus tidak menyampaikan larangan untuk menjadi kaya. Namun Yesus mengingatkan agar kita tidak menjadi orang yang tamak, yang memakai cara apapun untuk mencapai kekayaan itu. Dan kekayaan itu semata-mata kita jadikan hanya untuk kenyamanan kita sendiri. Kaya di hadapan Allah bukan berarti harus menjadi miskin dan menderita di dunia ini. Sebab kekayaan itu juga adalah berkat Tuhan.
Akan tetapi, bukan itu yang menjadi jaminan hidup. Kekayaan adalah alat Tuhan untuk menyampaikan berkat-Nya. Karena itu janganlah jadikan kekayaan itu menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Engkau masih terus memberikan kami tuntunan, bimbingan, dan pedoman hidup. Dan untuk menjalani hari ini, Engkau memberikan firman kehidupan bagi kami. Sehingga jiwa kami, iman percaya, dan pengharapan kami tetap hidup oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Karena kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.